Boleh, terserah apa aja maunya ya. Oh, oh, sukanya apa? Kak dokter aja ya? Kakak juga boleh. Iya, kakaknya cantik banget ya kak dokternya. Nah, dokter Mardiana panggilnya apa? Dokter Dian aja. Dokter Dian. Oke, dokter Dian apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, dokter, kita hari ini akan berbincang-bincang tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Betul, Mbak. Mungkin adik-adik sudah tahu ya bahwa kebersihan itu sebagian dari kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti kalau nggak bersih, bukan orang yang beriman, gitu ya. Nanti kita tanya ya sama dokter ya. Nah dokter, sebenarnya arti bersih itu gimana sih dok? Sebelum kita nanti juga arti sehat gitu ya. Bersih itu sebenarnya seperti apa dok? Kalau kita ngomong bersih, bersih itu kalau kita bisa lihat secara fisik ya. Bersih itu dalam artian tidak kotor. Jadi tidak ada debu, kotoran yang melingkupi sesuatu. Itu yang dikatakan bersih. Berarti bersih diri itu ya dok ya? Ya, kalau bersih diri berarti dirinya itu tidak kotor, tidak penuh daki, kemudian tidak banyak tidak sakit gitu. Itu namanya bersih. Berarti kita mulai dulu bahas tentang bersih diri ya dok ya. Betul. Karena adik-adik ini dan juga bunda-bunda kadang sebenarnya, coba kakak mau tanya, mandi berapa kali sayang sehari? Coba tunjuk, yang bilang mandi 2 kali sehari tunjuk tangan. Yang bilang nggak apa-apa, nggak salah, semuanya nggak salah. Yang bilang mandi 2 kali sehari tunjuk tangan. Oke, ada ya. Oke. Yang mandinya 3 kali sehari tunjuk tangan. Jadi pagi mandi, siang mandi, sore mandi. Wah, Erlangga mandinya 3 kali. Ya KKM di depan mandinya 3 kali, pintar. Ada yang mandinya 4 kali karena gerah karena puasa, ada yang di belakang tuh. Yang mandinya 1 kali aja, ada enggak? Kak Herlambang jangan nunjuk tangan dong. Tuh, nah dokter, ini adik-adiknya mau tanya tuh, bingung masih. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, itu bener atau bener? Gimana kak dokter? Baik, jadi sebenarnya kalau untuk mandi itu sendiri, kita kan mandi itu untuk apa? Supaya badannya bersih ya. Bersih. Supaya badannya sehat. Jadi kalau misalnya tubuh kita kotor, ya boleh-boleh sah-sah aja kalian mau mandi. Adik-adik mau mandi 2 kali, 3 kali, atau 4 kali boleh. Kalau memang tubuhnya kotor. Tapi kalau misalnya merasa tubuhnya tidak kotor, cukup 1-2 kali sehari. Tapi nggak mungkin ya, karena kan kita, apalagi adik-adik semua pasti kan setiap hari main ya. Main semua, mainan, entah main tanah atau main apa, pasti kotor tubuhnya. Jadi sebaiknya mandi minimal pagi dan sore. Minimal itu paling sedikit gitu paling ya. sedikit 2 kali sehari. Paling sedikit 2 kali sehari. Oke, jadi seperti itu. Dan kotor itu dokter ya, bukan berarti kotor itu harus terlihat. Ada lumpurnya. Betul. Ada dakinya gitu, atau kakinya hitam-hitam. Nggak seperti itu ya dokter ya? Iya. Nah jadi kotor itu kalau udah merasa berkeringat. Keringatnya sudah banyak, bisa ditandai dari apa? Udah bau bajunya. acem-acem? Iya, bajunya udah basah, udah ngucur semua. Ya sebaiknya mandi. Oh seperti itu ya. Jadi mandinya berapa kali sayangku? Paling sedikit mandinya berapa kali? 2 kali. Tapi kalau lebih boleh nggak? Boleh. Nah itu tadi ya, bersih diri. Sekarang kalau sikat gigi dok, tadi udah mandi, sekarang sikat gigi. Nah kakak mau tanya, kalau sikat gigi itu kapan aja? Ada yang sikat giginya bangun tidur siapa? 2 orang. Yang sikat giginya sebelum tidur? Wah, yang sikat giginya bangun tidur dan sebelum tidur? Yang sikat giginya habis sahur? Wah, nah yang lain itu nggak nunjuk gimana? Nggak sikat gigi. Sikat gigi ya Mbak ya. Nah itu gimana dokter, kalau sikat gigi gimana? Kalau untuk sikat gigi, sebaiknya sikat gigi itu setelah makan dan sebelum tidur. Setelah makan dan sebelum tidur. Kalau bangun tidur dok?
Kalau bangun tidur kalau misalnya malamnya sudah sikat gigi, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, sebenarnya seperti itu ya dok Seperti itu ya. aturannya. Itu tapi minimal ya adik-adik ya. Minimal. Setelah makan dan sebelum tidur. Karena kalau setelah makan kan banyak sisa makanannya. Jadi supaya nantinya giginya tetap sehat, tetap kuat, tidak banyak sisa makanan yang menempel di gigi, maka setelah makan sebaiknya gosok gigi. Dan juga sebelum tidur. Sebelum tidur. Iya, karena kalau sebelum tidur, kita kalau tidur kan aktivitas semua terhenti semua. Jadi takutnya sisa-sisa makanan yang masih menempel di gigi kita itu kuman-kumannya bergerak aktif di malam hari untuk bisa membuat gigi kita sakit. Jadi sebaiknya sebelum tidur kita sikat gigi terlebih dahulu. Ternyata di dalam mulut kita ada kuman-kuman tuh, ngeri ya. Saat kita tidur kumannya malah bangun, Betul. menggerogoti di dalam gigi kita. Iya. Aduh ngeri ya. Tuh jadi adik-adik harus sikat gigi minimal sama kayak tadi mandi 2 kali. Tapi kalau bangun tidur dok, kira-kira hawa-hawa udah lemah Sikat gigi. Ya, kalau misalnya apalagi emak-emaknya, kakak-kakaknya sikat gigi ya, biar pagi-pagi beraktivitas seger gitu ya dok ya. Nah lagi dokter, kalau tadi sudah kebersihan badan, terus kebersihan tempat tinggal. Tuh kebersihan tempat tinggal itu kamar dulu deh. Siapa yang bangun tidur, tadi ya seperti tadi tidak lupa menggosok gigi, terus membersihkan tempat tidurku. Nah siapa yang beresin kamarnya, tempat tidurnya? Siapa yang beresin kasurnya? Pinter. Siapa lagi? Selimutnya dilipat, bantalnya diperbaiki, diletakkan seperti semula, spraynya yang menggulung-gulung itu dibenerin. Siapa? Hayo yang rajin bantu ibunya. Wah, banyak juga, Mbak Dea, pinter, ya? banyak ya. Nah itu gimana sih dok cara biar tahu kamar ini atau tempat tidur ini, lingkungan kita itu bersih atau enggak? cara biar tahu tempat tidur kita bersih atau tidak, tetap itu kita lihat dari penampakan fisiknya dulu. Apakah banyak bekas sampahnya di situ? Ada nggak bekas sampahnya? Banyak nggak sisa-sisa makanannya? Atau rambut yang berceceran? Oh, itu juga bagian dari kotoran ya dokter ya? Bagian dari kotoran semua. Oh gitu, tuh abis kita nyisir terus rambutnya rontok ke lantai, ternyata juga harus dibersihkan ya dokter ya? Karena itu kan, karena itu kan akan membuat pemandangan kamar kita menjadi kotor ya adik-adik ya. Terus ada Spiderman-nya dok? Wah, apalagi kalau sudah ada sawangnya ya, Spiderman yang di mana-mana ya di dindingnya, otomatis itu kan buat ini kamar apa sarang Spiderman ya gitu ya. Sebaiknya ya ada Seneng kan dok tuh ada Spiderman di kamarku gitu. Iya, tapi kan nggak enak ya Mbak Dea ya lihatnya ya. Jadi kayak kamarnya terkesan kumuh, terkesan jorok. Coba kakak mau tanya, ada nggak yang kamarnya ada Spiderman-nya di atas? Siapa? Nggak ada. Berarti hebat, tepuk tangan semuanya. Oh berarti udah tahu dokter cara menjaga kebersihan. Dokter, abis kalau bersihin kamar, kalau kebersihan rumah tuh gimana dokter? Harus seperti apa? Disapukah atau diapain sih dok biar bersih gitu? Kebersihan rumah sama aja sebenarnya ya untuk sama dengan kebersihan kamar. Tetap dari penampakan fisiknya dulu. Oke, Rumah berarti itu, dilihat dulu. Ya, rumah bersih itu tidak dilihat dari perabotnya, tapi dilihat dari kebersihannya. Jadi kalau misalnya kita lihat tidak ada kotorannya, tidak ada sampah yang berceceran, bekas makanan yang berceceran, kita rajin menyapu tiap hari, sampai apalagi ada yang sampai 2 kali gitu kan, atau 3 kali, atau ketika kotor langsung disapu. Otomatis itu sudah kemudian sirkulasi Mbak. Jangan lupa sirkulasi udara, jendela, jangan lupa jendela tiap hari harus dibuka supaya sirkulasi udaranya bagus. Otomatis biar nggak pengap ya dokter ya. Kalau sudah rumah udah disapu, sirkulasinya bagus, biasanya sih
itu sudah dikatakan lingkungan rumahnya bersih dan sehat. Nah, jadi bunda-bunda semuanya dan anak-anakku, bukan berarti rumah bersih dan rumah sehat itu harus banyak perabotnya. Bukan berarti sapunya itu yang mahal atau yang gerak sendiri gitu ya. Enggak seperti itu. Yang terpenting adalah penampakannya gitu ya Kak Dokter ya. Iya. Penampakannya tuh bersih, kalau dicolek gak ada debunya gitu. Siapa yang suka bantuin mama bersihin rumah, bantuin ibunya? Ih, yang di depan ini Peter tuh banyak yang suka. Sukanya ngapain? Nyapu apa ngepel? Nyapu sama ngepel. Wow, kalau kakaknya nyapu sama ngepel, mamanya bagian apa? Masak. Masak, pinter. Wah, adik-adiknya pinter dokter, berarti sudah tahu membersihkan rumah itu disapu, dipel, terus kacanya dikemocengin gitu ya, dielapin. Terus dibersihin, yang penting kinclong, nggak ada debunya, seperti itu. Terus dokter, nah kita beralih ke hidup sehat. Karena adik-adik ngerasa atau bunda-bunda yang ngerasa bunda sudah kasih makanan yang sehat nih untuk anak bunda. Terus tadi katanya ada yang ayam goreng. Nah gimana dokter? Sebenarnya sehat itu, makanan sehat seperti apa dokter? Oke. Kita berbicara tentang sehat dulu ya berarti ya Mbak Dea ya. Jadi kalau sehat itu sendiri adalah suatu keadaan individu tidak sakit. Baik secara fisik, jadi bisa dilihat dari penampakan fisiknya dia tidak terlihat lesu, tidak terlihat lemah, atau tidak tampak penyakit yang ada di dalam dirinya. Dan juga secara mental atau psikologi. Itu yang dikatakan sehat. Jadi sehat secara fisik dan juga secara mental. Kemudian kalau untuk makanan. Makanan sehat itu artinya makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Zat-zat gizi itu ada yang makronutrien, ada yang mikronutrien. Pasti itu apa dok? Iya, jadi pasti adik-adik semua sebenarnya udah tahu kan ya, ada yang namanya karbohidrat, ada namanya protein, ada namanya lemak, ada juga vitamin, ada juga mineral. Nah semua itu Kadea zat-zat makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh badan kita supaya tetap sehat. Nah, kakak mau tanya dulu sama adik-adik, kata Kak Dokter tadi karbohidrat. Kira-kira karbohidrat itu dari makanan apa sayang? Ayo yang sekolah. Yang sekolah ini pelajaran kelas berapa ya karbo-karboan ini ya? Kelas 3 ya? Iya kelas 3. Tuh, kelas 3. Karbohidrat itu didapat dari makan apa ya? Ada yang tahu teriakin kenceng-kenceng? Nasi, pinter. Apalagi sayang? Roti, bener gak kak? Betul, apalagi? Ikan nanti, coba nanti kita tanya Kak Dokter ya. Nasi, roti, apalagi? Nanti, sayurnya nanti. Tahu katanya Kak. Belum, apalagi? Ayo. Belum, kentang. Wah, pinter, kentang. Apalagi? Ubi, pinter, jagoan. Apalagi? Jagung. Wah, pinter ya. Betul ya Kak Dokter ya? Betul. Tepuk tangan dong untuk adik-adik. Pinter. Jadi udah tahu berarti makanan itu harus ada karbonya dulu. Ya. Nah, jadi karbohidrat itu sayangku tidak harus nasi ya Kak ya. Tuh bisa diganti jagung, bisa diganti makan ubi tadi ya, makan kentang, boleh. Terus tadi apa Kak katanya tadi sayur, nah sayur itu masuk kemana Kak? Kalau sayur itu termasuk vitamin dan mineral. Tuh, Vitamin, buah dan sayur ya Kak? Iya, buah dan sayur termasuk dalam vitamin. Sayurnya itu yang bagus Kak, sayurnya yang apa Kak? Berwarna apa gitu, ada nggak? Misalnya harus makan bayam kah gitu? Iya. Sayur yang bagus itu sebenarnya tidak tergantung warna. Semua sayuran boleh adik-adik makan. Mau yang berwarna hijau seperti apa? Bayam ya. Apalagi sayur yang warna hijau sayang? Bayam, apalagi? Kangkung. Katu, ih pinter Rehan ya. Terus apa lagi?
Sawi, Masya Allah. Pinter loh adik-adiknya. Pinter-pinter semua ya. Jadi sayuran berwarna hijau atau mau sayuran yang berwarna ungu. Tahu adik-adik tahu sayuran berwarna ungu? Apa ya sayur warna ungu ya? Terong. Terong, Ih kakak aja nggak kepikiran loh, Kak Dea aja langsung blank. Adanya pinter loh, masih loading terus. Kemudian bayam merah. Iya, bayam boleh, merah. Boleh semua. Atau yang berwarna kuning. Ada nggak yang berwarna kuning? Ada nggak sayur warna kuning? Kate, ada nggak? Ada, tapi jarang ya. Apa kuning? Wortel. Jadi merah, kuning, hijau semuanya ada semua ya. Dan itu badan kita butuh semua, boleh semua dimakan. Jadi tidak tergantung warna, semua boleh dimakan. Nah itu kalau adik-adik dok, kalau ibu-ibunya, katanya Cak ini dok, aku tuh tidak bisa makan sayur A karena asam urat. Aku tuh pantangan, tidak boleh dokter makan sayur B. Itu benar fakta atau mitos? Gitu dok. Tidak sepenuhnya benar sebenarnya. Tuh. Untuk sebenarnya semua sayuran itu boleh dimakan. Bahkan konsumsi sayur untuk orang dewasa itu harusnya lebih banyak porsinya. Dia 50-60% orang dewasa itu seharusnya sayuran dipenuhi, piring makanannya itu dipenuhi oleh sayuran. Tapi memang ada keadaan atau kondisi khusus. Misalnya untuk penderita asam urat. Kalau penderita asam urat kan otomatis sayuran seperti sayur ubi, kemudian sayur kacang-kacangan, itu yang mengandung level asam uratnya menengah, sedang menengah, dan memang harus dikurangin. Dibatasin jadi ya dokter ya. Makanannya, bukan berarti tidak boleh sama sekali, bukan. Masih boleh dimakan tapi dalam level tertentu. Oke, seperti itu. Jadi bunda-bunda sebenarnya makan sayur itu masih aman selama ada batas-batasan tertentu gitu ya dokter ya. Nah terus lagi tadi sudah sayur-sayuran udah, terus tadi katanya tahu dok. Tahu masuk kemana? Kalau untuk tahu sendiri dia termasuk protein. Nah protein ada yang tahu nggak? Protein itu apa aja? Tahu. Siapa yang suka telur cop ikan? Pinter. Duren dok. Duren enggak, duren termasuk buah-buahan. Telur ceplok, siapa yang suka telur ceplok? Masuk nggak dok? Telur masuk protein dan lemak. Protein dan lemak telur. Ikan dok masuk kemana? Ikan masuk ke dalam protein. Ikan, udang, daging gitu ya dok ya. Ayam tadi yang suka ayam goreng dok. Iya bisa, itu termasuk dalam protein semua ya. Nah gitu, jadi bunda-bunda tidak harus masaknya itu misalnya untuk proteinnya hari ini harus ayam goreng terus. Betul. Gitu ya, boleh dikombinasikan, boleh hari ini tahu gitu ya. Boleh tempe, besoknya telur dadar gitu. Atau misalnya pas gajian hari ini makan ayam gitu, besoknya telur ayam, besoknya mie kari ayam, terakhirnya iwa asin bulu ayam kata ibu-ibunya. Iya Kak Dea gitu. Ini tanggal berapa deh? Nah ini sudah mie kari ayam sahur tadi. Kalau Kak Dea gitu dok, boleh nggak sih dok makan banyak mie kari ayam dok? Kita ngomong mie ya mbak ya Iya, berarti ya. karena tadi bahasnya mie dan ikan asin bulu ayam dok. Mie Tuh itu. seneng ibu-ibu dok. Iya. Itu pelemak makan katanya. Oke betul. Jadi mie itu terbuat dari gandum. Ya umumnya mie terbuat dari gandum. Gandum termasuk dalam karbohidrat. Jadi sebenarnya sah-sah aja kita makan mie, boleh saja, tapi tidak berlebihan. Jadi Makan misalnya, mie pakai nasi dok. Ah lemak itu bu ya. enak ya makan mie pakai nasi. Boleh nggak sih sebenarnya? Diusahakan jangan. Kenapa dok? Kenapa Kak Dea? Karena tadi kan sudah dokter bilang mie itu karbohidrat. Oke. Sementara nasi itu juga karbohidrat. Kalau kita double karbohidrat, nanti kalau karbohidratnya terlampau tinggi itu bisa menyebabkan penyakit. Tuh. Yang kita kenal sebagai penyakit kencing manis, kelebihan dari gula. Kebanyakan Kebanyakan karbo. karbohidrat dan itu tidak
baik untuk kesehatan kita. Jadi sebaiknya konsumsi mie-nya dibatasi, bukan tidak boleh sama sekali, boleh makan mie, tapi tidak tiap hari. Apalagi makan mie pakai nasi. Nasi. Seperti Kak Dea itu salah ya. Salah berarti Gak Kak lagi deh. Dea. Besok berarti mie pakai telur Betul. ceplok, boleh gitu ya? Betul, pakai boleh. sayur. Betul, Oh, jadi gitu. kemudian konsumsi mie-nya sendiri jangan mie tok atau mie aja. Harus dikombinasi dengan zat gizi yang lain, harus ada lauk pauknya atau dan sayur-sayurannya, mau itu telur, mau ayam disuir-suir, boleh, asalkan jangan mie aja. Jadi kalaupun kita cuma makan mie tapi ada ayam suwirnya, atau telurnya, terus kita tambah irisan sayurnya, boleh-boleh aja. Kuahnya Itu sudah- dibanyakin dok. Iya. itu udah- Cabenya Wah, dibanyain. enak banget ya Kak Dea. Ya, Sabar, Kak Dea lagi buko. belum berbuka. Oke, itu tadi ya Dek ya untuk masalah makanan yang sehat ataupun tidak sehat. Nah dokter, kakak mau tanya, siapa yang suka jajan? Oh, suka semua dokter. Nah sekarang dokter adik-adik mau tahu jajanan yang boleh dan yang tidak boleh gitu dok. Apa kira-kira dok? Ini berarti kita ngomong jajanan sehat ya. Jajanan sehat, memilih jajanan sehat sebenarnya termasuk PHBS, perilaku PHBS loh adik-adik, ibu-ibu. Jadi memilih jajanan yang sehat itu kita bisa lihat dari penampakan fisiknya dulu. Jajanan sehat berarti yang tidak dikerubuti oleh lalat yang pertama kali. Jadi dari luar kita bisa lihat makanannya itu tertutup, tidak Bersih. ada bersih, tidak ada lalat yang hinggap di makanannya. Itu yang kita lihat dari dulu luarnya. Kemudian kita bisa bauin ya. Indera pembau kita itu tidak ada bau yang berbahaya, yang aneh gitu. Baunya terlalu amis atau baunya terlalu pekat. Itu dari segi penciuman kita. Kemudian kita lihat dari komposisi dari makanannya itu sendiri juga, Kak Dea. Jadi tidak semua makanan boleh kita makan. Ciki-cikian boleh nggak sih? Boleh aja, boleh, tapi dalam batas yang wajar. Jadi kalau misalnya kita lihat ciki itu warnanya udah terlalu mencolok sekali. Misalnya dia merah-merahnya Merah terang, terang merahnya banget. aneh gitu ya. Iya, atau dia warnanya hijau-hijaunya terang sekali. Nah kalau bisa yang makanan seperti itu dihindari karena takutnya yang dipakai zat warnanya bukan zat warna makanan Kak Dea, tapi zat warna yang lain, misalnya zat warna tekstil. Sementara itu kan berbahaya bagi tubuh kita kalau itu kan dikonsumsi buat terus-menerus. baju ya, masuk ke perut tuh bahaya. Iya. Gitu. Jadi kalau udah kita lihat dari warnanya, kemudian dari kebersihannya dan juga dari komposisi makanannya itu sendiri. Tuh, jadi bukan nggak boleh jajan. Boleh. Alangkah lebih baiknya itu makanan itu jajanan yang dibuat oleh bunda-bundanya. Dan itu lebih sehat ya. Biasanya bunda-bundanya pinter, apalagi kalau buka puasa hari ini menu takjilnya ada kolak belewah. Besok cincau. Itu ya, itu lebih sehat dan lebih higienis, lebih bersih tentu saja. Nah dok, ada lagi yang mau disampaikan pesan-pesan sama adik-adik sama bunda-bundanya tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini dokter? Oke, kita menginjak ke perilaku hidup bersih dan sehatnya. Apa sih sebenarnya perilaku hidup bersih dan sehat atau yang kita kenal sebagai PHBS? Jadi PHBS itu sendiri adalah upaya dari kita keluarga dan seluruh anggota keluarga agar dengan kesadaran sendiri kita tahu, kita mau dan kita mampu menerapkan pola-pola hidup yang bersih dan sehat di lingkungan rumahnya. Dan juga kita ikut berperan aktif mengajak lingkungan sekitar lingkungan sekitar supaya hidup dengan bersih juga. Nah, jadi seperti itu ya, kita lakukan dulu dari diri kita kemudian kita tularkan juga ke orang lain. Ke lingkungan kita. Ada lagi dokter yang mau disampaikan pesan ke adik-adiknya semua? Apa saja sih PHBS yang bisa adik-adik lakukan di rumah?
Banyak sekali sebenarnya adik-adik ya. Yang pertama adik-adik bisa mencuci tangan dengan air dan sabun. Kak Dea. Iya. Apalagi di masa pandemi ini. Jadi kalau misalnya adik-adik keluar dari rumah, mau masuk rumah, sebaiknya cuci tangan dulu. Harus Atau sesering mungkin ya sesering dokter ya. mungkin, iya. Karena apa sih dok kok harus cuci tangan gitu? Karena tangan kita itu media penularan kuman yang paling banyak. Wow, ternyata ya dokter ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau makan, otomatis kalau misalnya kita habis dari luar, habis main, kan kotor tuh. Daripada kita memasukkan kuman ke tubuh kita, sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum makan juga ya dokter Betul, ya. sebelum dan sesudah. Jadi ada beberapa waktu yang kita wajib harus cuci tangan. Yang pertama, setelah dari luar rumah. Yang Dari kedua, luar. sebelum dan sesudah makan. Oke. Yang ketiga, setelah buang air kecil atau kencing, setelah berak atau menceboki anak, itu wajib cuci tangan. Iya betul. Yang keempat, setelah selesai bermain. Nah, itu wajib mencuci tangan. Oke, siapa yang rajin cuci tangan? Pinter, dan itu harus dibiasakan ya sayang ya. Dari rumah, dari diri kita sendiri. Kasih tahu kalau ada adik atau kakaknya misalnya sebelum makan, ingetin cuci tangan dulu dong kak, cuci tangan dulu dong dek gitu ya. Harus diingetin supaya semuanya sehat karena tangannya sudah bersih. Apalagi dokter? Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa adik lakukan, mengkonsumsi makanan yang sehat yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi di rumah ibu menyediakan makanan yang sehat dan adik-adik semua makan makanan yang sehat dengan zat gizi yang seimbang. Ada cukup karbohidratnya, lauk pauknya, kemudian sayur dan buahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak merokok di dalam rumah. Jadi Nah ini ayah-ayahnya Iya. biasanya. Ini sebenarnya perhatian khusus untuk ayah-ayahnya ya. Jadi kalau misalnya ada ayah atau kakaknya yang merokok, dibilangin, ayah kakak jangan ngerokok dong di dalam rumah. Itu enggak, kata dokter Dian, itu enggak baik untuk kesehatan, enggak Dan baik gak untuk baik buat adik-adiknya juga iya, ya. nanti paru-parunya, dadanya bisa sakit, kemudian bisa tumbuh kembangnya jadi tidak optimal. Jadi dibilangin ya ke bapaknya, ke ayahnya atau ke kakaknya, silahkan untuk merokok di luar, tidak Atau di lebih dalam. baik tidak merokok sama Iya, sekali. lebih bagus lagi jika tidak merokok. Karena takutnya nanti dimarahin kak. Iya betul. Jadi pelan-pelan aja ngomong, kalau ayah sayang sama aku, ayah jangan ngerokok di dekat aku gitu ya ngomongnya ya, yang baik sama ayah atau kakaknya. Apalagi dokter? Kemudian menggunakan toilet yang bersih. Nah toilet gitu ya, tempat kita BAB dan BAK, tempat kita mandi juga. Betul. Jadi menggunakan toilet yang bersih dalam artian ya bukan toiletnya yang mahal, tapi kebersihannya harus kita jaga. Rajin kita sikat, rajin kita siram setelah buang air bersih atau buang air besar. Kemudian cukup peralatannya, ada sabunnya ada, kemudian sikat giginya ada, kemudian odolnya ada, jadi bisa kita gunakan setiap hari. Oke, apalagi dokter tadi rokok udah, terus juga kamar mandinya harus bersih, apalagi dokter? Terakhir aktivitas fisik yang teratur. Aktivitas fisik, nah seperti apa aktivitas fisik itu dok? Jadi kalau kita ngomong aktivitas fisik itu artinya semacam olahraga atau olah gerak. Siapa yang suka olahraga? Kata emak-emaknya sudah olahraga, nyapu dok, nyapu, ngepel, itu termasuk gak dok? Jika itu jadi olahraga itu bisa kita katakan olahraga jika dilakukan secara teratur, dengan intensitas teratur, waktunya bisa diukur, kemudian kalori yang terbuang juga bisa kita ukur, baru itu dinamakan olahraga. Jadi kalau misalnya ibu-ibu bilang, saya udah nyapu dok tiap hari, apakah tiap hari ibu nyapu sampai 15 menit atau 20 menit? Kan enggak, jadi itu tidak termasuk olahraga.
Jadi tidak termasuk ya. Tidak Jadi jangan termasuk. mak, dah aku lah olahraga, capek ini anakku lah nyapu lah, ngepel lah, masak lah ke pasar. Panjang ya kalau mama ya. Jadi tidak termasuk, memang harus ada istilahnya durasi khusus, momen khusus untuk memang beraktivitas fisik gitu ya dokter ya. Betul, Mbak Dea. Oke, kita ulang ya dokter ya. Yang pertama tadi apa sama-sama? Ayo siapa ingat? Yang pertama bisikin dok, bisikin dok. Apa tadi? Cuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Yang kedua, makan yang Makan makanan yang sehat. Yang ketiga, tidak boleh ngerokok, pinter. Keempat, Apalagi? pinter, olahraga, betul. olahraga atau beraktivitas fisik. Nah, seru sekali ya bincang-bincang kita sama Kak Dokter Dian hari ini. Kita jadi tahu nih gimana sih perilaku hidup bersih dan sehat. Ternyata tidak harus mewah, tidak harus barang-barang yang banyak perabotannya, tetapi harus dijaga itu kualitas ya gitu ya dokter ya, kualitas dari rumah kita seluruhnya, rumah, kamar, kamar mandi dan juga diri kita. Seperti itu dokter ya. Terima kasih sekali lagi dokter untuk kesempatannya. Nanti juga dokter akan bertugas untuk pemeriksaan antropometri dan golongan darah gitu ya dokter ya. Iya. Nah, nanti semuanya adik-adik atau bunda-bundanya dok? Adik-adiknya. Adik-adiknya nanti akan dicek kesehatannya dan jangan takut ya, kakak dokternya ini cantik ya, kakak-kakaknya juga baik, jadi jangan takut, semuanya biar kita sehat. Kita ucapin apa? Terima kasih Kak Dokter. Bilang apa? Iya, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Dokter Mardiana Lestari. Terima kasih Dokter Dian untuk bincang-bincangnya hari ini dan siap-siap bertugas lagi di posnya. Wow, seru ya. Jadi tahu nih ternyata karbohidrat bukan cuma nasi, ternyata proteinnya itu bukan cuma ayam goreng. Nah, sebelum adik-adik pemeriksaan kesehatan, kita kedatangan seorang artis cilik Palembang. Artis ini sudah sering banget nih kalau adik-adik sering nonton